Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bapak. Salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi matematika kelas 9 semester 1, yaitu tentang bentuk baku suatu bilangan atau notasi ilmiah suatu bilangan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaannya, agar kegiatan kita mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja ke materi. Baik, langsung saja kita ke materi. Bentuk baku atau notasi ilmiah untuk bilangan-bilangan yang sangat besar ataupun sangat kecil, itu kita tentu akan mengalami kesulitan dalam menuliskan ataupun dalam membacakannya. Seperti contoh misalkan kecepatan cahaya sama dengan 300.000 km per detik atau 300 juta meter per detik. Yang kedua, massa neutron itu 0,0000000000000187 gram. Yang ketiga, jarak antara bumi dan matahari itu 144 juta kilometer. Nah, kesulitan tersebut bisa kita atasi dengan cara menuliskan dalam bentuk baku. Bentuk baku adalah bentuk yang sangat efisien untuk menuliskan bilangan-bilangan yang sangat besar ataupun bilangan-bilangan yang sangat kecil. Bilangan sangat besar itu contohnya tadi, yaitu jarak bumi dan matahari yang 144 juta kilometer. Sedangkan bilangan kecil adalah tadi, yaitu yang massa neutron 0,00000000000187 gram. Itu sangat kecil. Nah, bentuk baku itu sendiri seperti apa? Bentuk baku itu ada dua macam. Yang pertama yang A, yaitu A kali 10 pangkat N dengan 1 lebih kecil atau sama dengan A lebih kecil dari 10. Itu untuk bilangan sangat besar. Saya tegaskan, Bapak tegaskan di sini adalah harga A-nya. Harga A-nya yaitu lebih besar atau sama dengan 1 tetapi kurang dari 10. Ya, ini tidak boleh keluar dari ketentuan seperti ini. Kemudian untuk bilangan paling kecil yang sangat kecil itu kita menggunakan tentuan yang B, yaitu A kali 10 pangkat negatif N, ada negatifnya, dengan harga A juga sama, lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Ini itu bilangan sangat kecil. Nah, sebagai contoh, nanti kita bisa memberikan contoh. Ini contoh yang pertama. Bapak besarkan ya. Nah, ini barangkali bisa dibaca. Oke. Tuliskan bentuk baku dari 12.500 ya. Tuliskan bentuk baku dari 12.500. Kita jawab. Pertama kita beri tanda koma di antara dua bilangan yang paling depan. Dalam hal ini adalah angka 1 dan angka 2. Kita letakkan komanya di antara angka 1 dan angka 2. Ya, jadi kita dapatkan 1,2500. Nah, dari sini kita mendapatkan harga A-nya adalah 1,25. Sedangkan harga N-nya adalah banyaknya angka di belakang koma. Banyaknya angka di belakang koma dalam hal ini adalah angka 2500. Jadi banyaknya berapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini menyatakan harga N.
Sehingga dengan demikian bentuk bakunya adalah, kita tulis, yaitu A kali 10 pangkat N sama dengan 1,25 dikali 10 pangkat 4. Nah, ini bentuk baku dari angka 12.500. Untuk contoh yang kedua, kita coba. Contoh yang kedua adalah kita besarkan. Ya, ini contoh yang kedua, bisa dibaca. Tulislah bilangan 234,5 ya, kita Bapak tuliskan 234,5. Nah, kalau ada koma-koma seperti ini, maka cara menuliskan bentuk bakunya adalah kita menggeser ya, menggeser tanda komanya ini ya di antara dua bilangan yang paling depan. Dua bilangan paling depan adalah angka 2 dan 3, maka komanya kita letakkan di antara 2 dan 3 sehingga menjadi 2,345. Ulangi, 2,345. Nah, seperti ini. Maka dari ini kita bisa menuliskan harga A-nya adalah 2,345 ya. Sedangkan harga N-nya adalah banyaknya angka di belakang koma selain angka 5 ya. Berapa? Yaitu 2, yaitu angka 3 dan 4 ya. Banyaknya bilangan di belakang koma atau sebelah kanan tanda koma ada 2, yaitu 3, 4. 5-nya nggak ikut ya. Dengan demikian maka bentuk bakunya menjadi A kali 10 pangkat N sama dengan 2,345 dikali 10 pangkat 2. Baik, kita lanjutkan untuk contoh yang berikut. Untuk contoh berikut misalkan 0,000365. Bagaimana menuliskan bentuk bakunya? Caranya mudah, sama seperti tadi. Kita geser ya komanya ke kanan ya sampai pada angka pertama selain angka 0. Kita geser ke sebelah kanan sampai pada angka selain angka 0, angka pertama selain angka 0. Dalam hal ini adalah angka 3. Maka komanya berada di sini di antara 3 dan 6. Ya, sini nih. Nah, maka kita dapatkan harga A-nya sama dengan 3,65. Sedangkan harga N-nya adalah banyaknya angka 0 di sebelah kiri angka 3. Banyaknya angka 0 itu ada berapa? Ada 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi banyaknya angka 0 di sebelah kiri angka 3, yaitu ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. Oke, karena ini adalah bilangan yang paling kecil atau kecil, maka bentuk bakunya adalah A dikali 10 pangkat negatif N. A-nya 3,65 dikali 10 pangkat negatif 4. Ini adalah contoh bilangan yang sangat kecil, yaitu yang harganya
lebih kecil dari 1. Contoh yang lain, contoh yang keempat, misalkan bilangannya adalah 0,000000825 ya, 825. Bagaimana kita menuliskan bentuk bakunya? Caranya seperti tadi, maka komanya kita geser ke sebelah kanan sampai pada angka pertama selain angka 0. Angka pertama selain angka 0 adalah angka 8 ya. Jadi komanya kita letakkan di sebelah kanannya. Berarti di sini nanti ya. Nah, di sini nih. Di antara 8 dan 2. Jadi kita dapatkan harga A-nya 8,25. Sedangkan E-nya berapa? E-nya adalah banyaknya angka 0 di sebelah kiri angka 8. Berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sehingga bentuk bakunya adalah A kali 10 pangkat negatif N ya, sama dengan 8,25 dikali 10 pangkat negatif 7 ya. Itu beberapa contoh bagaimana kita menuliskan bentuk baku untuk bilangan yang sangat besar dan bilangan sangat kecil. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan dari Pak Guru. Kita akan lanjutkan ke bagian yang berikut. Baik, pada bagian berikut kita akan membahas bentuk akar yang lambangnya seperti ini ya, seperti huruf V, tapi ada apa namanya ini, ada tangannya ini ya, seperti ini bentuk akar ya. Namun sebenarnya pengertian bentuk akar seperti apa, coba kita bisa membaca ini ya, definisinya. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional ya. Bapak ulangi, bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Pengertian yang lain dari bentuk akar adalah merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan ya. Nanti kita akan bahas tersendiri ini bilangan berpangkat pecahan. Jadi, ulangi, bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. Bilangan bentuk akar akan berada dalam tanda V ya, seperti ini tandanya, atau ini ya, atau bisa kita sebut sebagai tanda akar. Nah, tadi disinggung bahasanya bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Nah, untuk bilangan rasional itu sendiri pengertiannya adalah bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa, berarti dalam bentuk A per B, dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Apabila tidak berhenti, maka akan membentuk pola pengulangan. Contohnya ini 1 dibagi 2 atau 1 per 2, ini kan pecahan ya. Ini kalau kita nyatakan sebagai pecahan desimal akan menjadi 0,5. Ini berarti pecahan yang berhenti ya di suatu angka yaitu 0,5. Sedangkan yang 1 per 3, pecahan 1 per 3 ini kalau kita nyatakan sebagai pecahan desimal akan menjadi 0,5
3, 3, 3, 3, 3, 3, terus berulang tidak berhenti. Nah, ini apabila seperti ini, maka bilangan tersebut merupakan bilangan rasional. Berarti bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa, maksudnya pecahan murni ya. Sedangkan bilangan irasional ini ada pengertian tersendiri ya, ini berbeda dengan bilangan rasional. Kalau bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat diubah ke pecahan biasa, berarti tidak bisa diubah ke bentuk A per B. Dan apabila bilangan ini diubah ke bentuk atau pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan dia tidak memiliki pola. Contohnya ini bilangan pi ya, kalian sudah kenal bilangan pi ya. Ini ada pada pembahasan lingkaran, yaitu luas lingkaran ataupun keliling lingkaran ya. Ini ada pi-nya. Harga pi sendiri adalah ini 3,14159265358 terus ini tidak berulang. Ini masih berkelanjutan, tidak ada berhentinya. Ya, ini bilangan pi ya. Bilangan pi termasuk bilangan irasional. Nah, kemudian ini akar 7. Nah, ini tadi yang kita barusan bahas, akar pangkat ya, ini akar pangkat ya. Ini akar pangkat 2 ini sebenarnya akar pangkat 2 dari 7. Hasilnya adalah berupa bilangan irasional. Karena apa? Karena kalau dinyatakan dalam bentuk desimal dia tidak berulang ya, tidak berulang dan tidak berhenti. Hasilnya adalah 2,64575131106 dan masih berkelanjutan. Ini ya. Ini kalau kita hitung secara manual tidak bisa, ini susah, ini harus pakai komputer. Selanjutnya coba kita perhatikan. Kita ingat kembali bilangan berpangkat ya, yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Contohnya adalah 3 pangkat 2 ini ya. 3 pangkat 2 sama dengan 9, betul ya? Karena 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3 ya. Ini perkalian berulang sebanyak 2 kali atau 2 faktor, hasilnya 9. Kemudian 2 pangkat 3 ini juga perkalian berulang, yaitu artinya 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Nah, pada bentuk 3 pangkat 2 sama dengan 9 ini dikatakan 3-nya itu merupakan akar pangkat 3-nya itu merupakan akar pangkat 2 dari 9. Jadi pada bentuk 3 pangkat 2 sama dengan 9, 3-nya itu merupakan akar pangkat 2 dari 9. Ditulis begini ya, perhatikan tulisannya akar pangkat 9, akar pangkat 2 dari 9. 9-nya ditulis di bawah lambang akarnya. Terus ini angka 2-nya di sini ya, di atas, sedangkan hasilnya ini 3. Ya, kembali ke angka 3. Jadi tadi kan prosesnya perpangkatan 3 pangkat 2 sama dengan 9, kembali ke 3 dengan menggunakan proses penarikan akar, yaitu akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Demikian pula 2 pangkat 3 sama dengan 8, dikatakan 2 itu merupakan akar pangkat 3 ya dari 8. Ditulis akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2 ya. Atau kalau kita lihat skemanya seperti ini ya, ini 3 dari 3 menjadi 9. Ini merupakan operasi perpangkatan, itu pangkat 2. Jadi kita baca 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kalau dibalik dari 9 ke 3, maka kita menggunakan operasi lain, itu apa? Berupa penarikan akar. Itu apa? Akar pangkat 2 dari 9 ketemunya 3. Jelas ya anak-anak ya? Untuk yang berikut sama ini, dari 2 menjadi 8, itu kita kenakan operasi perpangkatan 3 ya. 2 pangkat 3 sama dengan 9. Sebaliknya dari 8 ke 2 kita menggunakan kebalikannya, yaitu operasi penarikan akar, yaitu akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2 ya. Simpulannya apa? Kita bisa membuat simpulan bahwa penarikan akar, ini simpulan bahwa penarikan akar adalah operasi kebalikan dari perpangkatan. Bapak ulangi ya, penarikan akar itu merupakan atau adalah operasi kebalikan dari perpangkatan. Kita bisa menganalogikan dengan
pengurangan ya. Pengurangan itu operasi kebalikan dari penjumlahan. Atau juga pada pembagian. Pembagian itu juga merupakan operasi kebalikan dari perkalian. Nah, di sini penarikan akar itu adalah operasi kebalikan dari perpangkatan ya. Jadi mengembalikan ke angka semula. Misalkan tadi ya 3 pangkat 2, 3 digunakan pangkat 2 hasilnya 9. Supaya kembali menjadi 3, maka kita kenakan operasi penarikan akar, yaitu akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada definisi atau pengertian. Jika A dan B, ya ini, jika A dan B merupakan bilangan bulat dan A pangkat N sama dengan B, maka A adalah akar pangkat N dari B. Ya, jadi jika A dan B ini bilangan bulat dan A pangkat N sama dengan B, maka tentunya A adalah akar pangkat N dari B. Ditulis seperti ini ya, akar pangkat N dari B sama dengan A. Ini definisi pengertian ya, ini harus dipahami sebagai dasar untuk kita mengembangkan materi ini ataupun menjawab permasalahan sekitar bilangan berpangkat dan akar. Selanjutnya kita sudah sampai pada pengertian bentuk akar. Sekarang bagaimana membedakan antara yang bentuk akar dan yang bukan bentuk akar? Ini menjadi masalah yang cukup esensial ini ya, cukup penting, sebab masih ada ya sebagian siswa itu yang belum bisa membedakan antara bentuk akar dan bukan bentuk akar. Nah, sini Pak Guru akan menjelaskan dengan beberapa pertanyaan nih. Apakah akar ya ini akar pangkat 2 dari 4 ini merupakan bentuk akar? Oh ya, ini Bapak ingatkan untuk bentuk akar pangkat 2 ya, harusnya kan 2-nya ditulis di sini. Maaf, 2-nya di sini ya. Nah, ini angka 2-nya khusus untuk akar pangkat 2, 2-nya bisa ditulis, bisa pula tidak. Ya. Jadi khusus untuk akar pangkat 2, 2-nya bisa ditulis, bisa tidak. Ya. Tidak ditulis ya. Seperti ini ya, kita hilangkan ya. Ini pun kita baca sebagai akar pangkat 2 dari 4, atau istilah lainnya akar pangkat 2 itu adalah akar kuadrat. Jadi pertanyaannya adalah apakah akar pangkat 2 dari 4 atau akar kuadrat dari 4 ini merupakan bentuk akar? Jawabannya adalah tidak. Loh, kok tidak? Padahal ini ditulis dalam bentuk akar. Ya, ini kan hanya penulisannya saja, tapi sebenarnya ini bukan bentuk akar. Jadi ini adalah bukan bentuk akar atau tidak jawabannya. Alasannya apa? Alasannya ini karena 2 di pangkat 2 sama dengan 4 ya. Jadi ada bilangan yang kalau dipangkatkan 2 kembali ke angka 4 ya. Jadi akar pangkat 2 dari 4 atau akar kuadrat dari 4 itu bukan bentuk akar, karena ada bilangan yang kalau dipangkatkan 2 itu temunya 4. Bilangan apakah itu? Ya 2 pangkat 2 kan sama dengan 4. Jadi akar pangkat 2 dari 4 itu bukan bentuk akar. Contoh yang lain lagi adalah akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 9. Akar pangkat 2 dari 9 itu kan sama dengan 3 ya kan? Akar pangkat 2 dari 9 kan sama dengan 3. Jadi akar pangkat 9 itu juga bukan bentuk akar, karena ada angka 3 yang kalau dipangkatkan 2 hasilnya 9. Contoh lainnya lagi apa? Contoh lainnya lagi adalah akar 16. Akar 16 berapa? 4. Apalagi akar kuadrat dari 25. Berapa akar 25? 5 dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh yang bukan bentuk akar. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah akar pangkat 3 ini merupakan bentuk akar? Nah, jawabannya adalah iya. Loh, kok bisa iya? Ya karena tidak, ini karena tidak ada
tidak ada bilangan real yang positif yang jika dikuadratkan hasilnya 3. Coba kalian cari bilangan real ya. Ya, bilangan real, bilang apa saja lah ya. Kalau dipangkatkan 2 hasilnya 3. Tentu kalian akan mengalami kesulitan ya. Kalkulator pun tidak bisa menjawab, paling-paling pendekatan. Jadi kalau tidak ada, maka akar pangkat 2 dari 3 ini merupakan bentuk akar. Contoh lainnya lagi bentuk akar adalah apa? Ya, ini akar 5, akar 2, akar 7 dan sebagainya ya. Ini semuanya adalah bentuk akar. Ya. Dari sini paham anak-anak? Paham ya? Ya, ini untuk membedakan antara mana yang bentuk akar dan bukan bentuk akar. Sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk bentuk akar itu sendiri bisa kita nyatakan dalam bentuk yang lain. Misalkan nih Pak Guru punya contoh akar daripada 12. Ya. Ini akar kuadrat 12 atau akar 12 lah gampangnya seperti itu. Akar 12 ini adalah bentuk akar. Bentuk akar ini bisa kita ubah menjadi bentuk yang lain dengan cara seperti ini. 12-nya ya, ini ya, kita ubah menjadi perkalian faktor-faktornya gitu ya. Perhatikan. Nah, faktor dari 12 yang merupakan bilangan kuadrat itu apa? Nah, kita ingat kembali, bilangan kuadrat itu adalah bilangan asli ya, yang dipangkatkan 2. Kalian sudah tahu sendiri bilang asli itu mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi apabila 1 dikuadratkan hasilnya 1. Jadi 1 itu merupakan bilangan kuadrat. 2 kuadrat itu sama dengan 2 kali 2 4 ya. Jadi 4 itu juga bilangan kuadrat. Contoh lainnya ada 3 kuadrat 9 hasilnya. 4 kuadrat sama dengan 16. 5 kuadrat sama dengan 25. 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi angka-angka 1 ya, tadi 1 yang Bapak sebutkan, kemudian 4, kemudian 9, kemudian 16, kemudian 25, 36 dan seterusnya. Ini adalah merupakan bilangan-bilangan kuadrat. Jadi kita kembali ke angka 12 ini ya. Angka 12 kita nyatakan sebagai perkalian faktor-faktornya. Nah, salah satu faktornya kita cari yang merupakan bilangan kuadrat. Apakah ada? Oh, tentu ada. 12 itu kan hasilnya dari 4 dikali 3. Kemudian kita pisahkan ya. Nah, ini kita pisahkan tandanya menjadi akar 4. Tanda akarnya kita pisahkan kali akar 3. Akar 4 kan tahu ya. Ya, akar 4 ini kan bukan bentuk akar ya. Paham ya? Ya, karena ada bilangnya kalau dikuadratkan sama dengan 4 berapa? Itu 2. 2 kali akar 3 sama dengan kita tulis disatukan 2 akar 3. Nah, bentuk yang seperti ini ada bentuk lain daripada akar 12. Jadi akar 12 ya, ini sama dengan bentuk lainnya adalah 2 akar 3 ya. Akar 12 sama dengan 2 akar 3. Itu cara mengubah ya dari bentuk akar yang satu ke bentuk akar yang lain atau bentuk yang lain. Contoh yang lain. Contoh yang kedua itu akar, ini kita pakai akar ini. Akar 18. Nah, ya, 18. Nah. Bagaimana mengubah akar 18 ini menjadi bentuk yang lain? Ya, tentu caranya sama ya. Kita tulis dalam tanda akar, kita
nyatakan ya 18 ini ke dalam perkalian faktor-faktornya ya. Jadi berapa dikali berapa. Ingat, salah satu faktornya harus merupakan bilangan apa? Merupakan bilangan kuadrat. Berapa? Ayo, yaitu 9 dikali berapa? Kali 2. Ya, jadi 9 ini adalah merupakan bilangan kuadrat. Jangan cari yang lain ya. Walaupun kita paham 18 itu kan sama dengan 6 kali 3. Tapi itu tidak bisa dipakai karena 6 bukan bilangan kuadrat gitu ya. 3-nya pun bukan. Jadi yang dipakai adalah 9 dengan 2. Nah, kita pisahkan tanda akarnya seperti ini. Akar 9 kali akar 2. Akar 9 sama dengan berapa? Tahu ya? Ya 3 dikali akar 2 sama dengan berapa? Kita satukan, gabungkan, hasilnya adalah 3 akar 2. Satu lagi ya, biar kalian lebih paham, contoh yang berikut, yaitu akar 72. Nah, ini sama dengan berapa? Ayo. Nah, ini caranya sama. Kita tulis ya dengan tanda akar, kita uraikan menjadi perkalian faktor-faktornya. Faktor dari 72 yang salah satu faktornya berupa bilangan kuadrat. Berapa yo? Iya betul, yaitu akar 36 dikali 2. Akar 36 kita pisahkan dikali akar 2. Akar 36 berapa? Iya betul, 6 kali akar 2. Temunya 6 akar 2. Ya. Bagaimana? Bisa dipahami anak-anakku? Paham ya? Oke, jadi nanti kalau ada soal mengubah bentuk akar menjadi bentuk yang lain, caranya seperti ini. Baik, sampai di sini dulu ya materi tentang bentuk akar. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang lain, akan lebih lengkap lagi. Terima kasih atas perhatian kalian, semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.